Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Ala nabiyya ba'dal hawla wa la quwata illa billah wa mawala. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat yang kelak kita harapkan yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait ceramah saya, yaitu adab bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Salat itu adalah tiangnya agama. Allah berfirman, berulang kali Allah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya wa aqimus salata wa atuz zakah. Salatlah kamu dan bayarlah zakat. Ayat ini menyuruh kita mendirikan salat. Artinya apa? Salat itu secara tidak langsung Allah sudah mewajibkan kepada kita. Kalau Allah suruh mendirikan, maka secara tidak langsung Allah telah menyuruh kita, Allah telah mewajibkan kita itu salat. Orang bertanya, di dalam Al-Quran tidak ada tersebut atau terjelaskan salat itu 5 waktu. Memang iya, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara sholat, tapi yang dijelaskan adalah bagaimana anjuran untuk sholat, yaitu anjurannya adalah mendirikan. Mendirikan di sini adalah sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah mewajibkan kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban, itu salat. Adapun kenapa bisa 5 waktu, itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Allah menyuruh kita mengerjakan atau mendirikan sholat. Tapi bagaimana cara kita itu mendirikannya? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ikhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita mendirikan salat dan Rasulullah telah menuntun dan mengajarkan kita bagaimana salat. Rasulullah bukan mengajarkan salat itu 5 waktu. Ini rukun-rukunnya, tapi para sahabat yang melihat Rasulullah salat, karena ada sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi para sahabat itu banyak berbeda pendapat. Ada yang sholatnya begini dan begitu, begini dan begitu. Ada tangannya dilipatnya di dada, ada yang di atas pusat dan lain sebagainya. Itu berbeda. Artinya apa? Karena masing-masing sahabat melihat sholatnya Rasul itu berbeda, perspektif berbeda. Bila sekalian, itu tidak menjadi masalah. Yang jelas Rasulullah sudah menjelaskan sholat yang Allah telah suruh kepada hambanya seperti ini. Itu sholat 5 waktu. Ada asar, ada zuhur, ada subuh, ada maghrib, ada isya. Ya qabila ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa konsekuensi setiap hamba tidak mengerjakan sholat? Ini ada kisah. Kisah ini dikisahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda
menangis terisak-isak. Dan pada saat itu Rasulullah melihatnya. Lalu Rasulullah panggil, "Wahai pemuda sini, kenapa engkau menangis?" Lalu pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku menangis karena orang tuaku telah meninggal dunia, tapi tak seorang pun yang datang ke rumahnya." Lalu Rasulullah mengutus Umar dan Abu Bakar untuk menjenguk atau melihat mayat orang tua pemuda tersebut. Setelah itu, sampai di rumahnya, Umar dan Abu Bakar heran. Wajahnya seperti babi hutan. Setelah itu dia sampaikan kabar ini kepada Rasulullah. Sampai ke kabar dan telinga Rasulullah. Rasulullah tidak mau gegabah. Rasulullah ingin melihatnya secara langsung. Sampai di sana Rasulullah yakin bahwa wajah ayah pemuda tersebut berubah seperti babi hutan. Dan pada saat itu Rasulullah mengadahkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah, kembalikanlah wajah ayah pemuda ini seperti manusia sedia kala." Dan pada saat itu berubah wajah ayah pemuda tersebut. Setelah itu Rasulullah menyuruh Umar dan Abu Bakar memandikannya. Setelah dimandikan dikafankan, setelah dikafankan disolatkan, setelah disolatkan dikuburkan. Sampai di kuburan wajah ayah pemuda tersebut berubah drastis seperti semula, yaitu seperti babi hutan. Rasulullah kaget, ini aneh, tidak biasanya. Dan Rasulullah bertanya kepada seorang pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa yang dilakukan oleh ayahmu semenjak di dunia ini sehingga Allah beri azab seperti ini?" Pemuda itu mengatakan, "Ayahku rajin membantu kedua orang tuanya, rajin bersedekah kepada tetangganya, rajin membantu orang lain. Tapi satu ya Rasulullah, ayahku, dia orangnya malas melaksanakan sholat. Dia senantiasa melalaikan sholat, sehingga ini mungkinlah Allah beri azab kepada ayahku." Dan pada saat itu Rasulullah bersabda, "Wahai, saksikanlah para sahabatku, kelak nanti dari umatku apabila dia meninggalkan sholat wajib, maka kelak Allah akan beri siksa. Allah akan beri azab, yaitu berupa siksaan. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan seperti babi hutan yang sangar dan seram." Dan inilah sebuah bukti yang Allah berikan kepada semua hambanya, bahwa ketika hambanya meninggalkan sholat wajib, maka inilah azab yang Allah berikan kepada hambanya kepadanya. Mungkin ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menjadi fenomena, menjadi bukti bahwa Allah ingin memperlihatkan betapa maha besarnya Allah, betapa maha besarnya kekuasaan Allah. Apabila kita melalaikan sebuah kewajiban, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Maka ini hakikat kita di dunia, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang, hambanya tidak mau menyembahnya, maka ini dicap menjadi orang yang sombong. Dan itulah azab yang Allah berikan kepada orang yang sombong, yaitu tidak mau sholat wajib, yaitu meninggalkan sholat wajib. Allah akan berikan kepadanya siksaan, wajahnya berubah seperti babi hutan. Mungkin ini pembelajaran bagi kita semua. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan malabahaya yang menimpa kita semua. Mari kita tunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu.
Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.